Siapa yang tidak mengenal dengan alimnya ulama, atau gurunya para ulama yang satu ini, yaitu Atta bin Abi Rabah, ulama yang sangat wara dan zuhud. Ia hidup di masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, anak dari Abdul Malik bin Marwan. Dulunya Atta bin Abi Rabah seorang budak hitam, kulitnya hitam, orangnya kurus, kaki kanannya pincang, dan mata kanannya rusak, fisiknya sangat kurang. Saat itu Sulaiman adalah khalifah yang cinta ilmu dan ulama. Ketika Atta bin Abi Rabah menjadi seorang ulama, ia mengeluarkan peraturan bahwa tidak ada ulama yang boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atta. Karena mulianya Atta, dengan ilmu yang dimilikinya, para ulama ketika datang ke Mekah, pasti akan meminta nasihat darinya. Di musim haji datanglah Sulaiman, dan anaknya yang diikuti oleh dayang-dayang istana membuka kemah besar, dan melaksanakan wukuf di Arafah. Lalu bertanyalah ia di mana muftinya. Maksudnya adalah Atta bin Abi Rabah. Para pelayannya pun menjawab jika Atta berada di kemahnya. Ia menunggu orang-orang yang ingin bertanya kepadanya. Khalifah pun mengungkapkan bahwa ia memiliki keperluan dengannya. Maka datanglah ia ke kemah sang ulama. Sesampainya di kemah, disambutlah ia oleh Atta dengan pelukan dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda datang ke sini?" Ia pun menjawab, "Saya memiliki keperluan. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan." Atta bertanya kembali, "Keperluan Anda pribadi atau keperluan umat Islam?" Amirul Mukminin pun menjawab, "Keperluan saya pribadi." Atta pun mengatakan, "Kalau begitu Amirul Mukminin, mohon maaf Anda keluar dan antri bersama kaum muslimin. Karena ada yang antri sebelum Anda, dan memiliki keperluan pribadi. Kalau itu keperluan umat Islam, saya akan dahulukan Anda." Para pengawal di sekitar khalifah pun marah. Akan tetapi ia tetap diam, dan pergi keluar untuk mengantri bersama muslimin. Inilah muruah, menjaga kesucian, dan kehormatan dengan Allah, khalifah yang cinta pada ilmu dan ulama. Dalam riwayat dikatakan, jika bukan karena khalifah diam, tentu orang-orang di sekitarnya telah mengamuk. Atta menjawab satu persatu pertanyaan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa karena ada khalifah yang ikut mengantri, sampai pada giliran khalifah, lalu dijawab pertanyaannya dengan tenang, dan ketika telah selesai, khalifah pamit dan pulang. Saat kembali ke istana, khalifah menilai ada mengganjal di hatinya. Ia pun akhirnya meminta untuk mengumpulkan semua orang, para pegawai istana dan ajudan pemerintahan. Kemudian ia pun berkata, "Apa yang kalian lihat, bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Demi Allah, Allah memuliakan Atta bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya, dan dalam Islam memang seorang alim, ulama, di atas seorang amir, pemimpin. Maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atta, karena saya sendiri tidak marah dengan dia." Ia kembali meneruskan perkataannya, "Wahai anak-anakku, dan para ajudanku, belajarlah ilmu agama, karena ilmu agama akan mengalahkan singgasana-singgasana para khalifah." Sudah menjadi tradisi, saat khalifah meninggal dunia, maka digantikanlah ia oleh adiknya Hisham bin Malik. Suatu ketika datang Atta bin Abi Rabah ke istana dengan mengendarai keledai yang kurus. Ia memakai baju biasa dengan imamah yang tua. Dia berjalan dengan keledai dari Mekah ke Damaskus, ibu kota Suriah, kira-kira menempuh waktu 1 bulan lamanya. Begitu kelihatan istana khalifah Hisham bin Abdul Malik, ada ulama lain yang bernama Atta al-Khurasani dari Persia, di belakang keledai Atta bin Abi Rabah. Kedua ulama ini berasal dari keluarga yang berbeda. Atta bin Abi Rabah dari Mekah yang dulunya seorang budak, sedangkan Atta al-Khurasani seorang ulama terkenal dari Persia, seorang anak pejabat. Atta al-Khurasani bersama anaknya, mengendarai kereta kuda menuju istana pemerintahan. Dari kejauhan ia mengenali Atta bin Abi Rabah, kemudian turun dari keretanya dan menghampiri keledai Atta. Anak Atta al-Khurasani melihat ayahnya menghampiri seseorang yang berpakaian biasa, hitam, dengan keledai yang kurus, kemudian memeluknya dan berbicara padanya. Saat kembali ke kereta, anaknya pun bertanya, "Ayah, siapa orang ini? Saya belum pernah melihat orang semiskin ini." Ayahnya pun berkata, "Hati-hati dengan lisanmu, dia adalah Atta bin Abi Rabah." Anaknya pun tertegun dan berkata, "Atta bin Abi Rabah, seorang ulama besar." Ayahnya menjawab, "Iya, meskipun bukan dia kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu." Sesampainya di istana Atta bin Abi Rabah, dan ayahnya masuk ke dalam istana, Atta ini jalannya pincang, bajunya biasa dan matanya yang satu rusak. Saat pintu dibuka, khalifah langsung berdiri dari singgasananya dan menghampiri Atta bin Abi Rabah.
Atta Al-Khurasani mengungkapkan, "Demi Allah, saat itu saya lihat Atta bin Abi Rabah berdiri, tepat di depan Amirul Mukminin, dan mengatakan seandainya istana itu dapat goncang, ia akan menggoncang. Wahai Amirul Mukminin, ada keperluan yang lebih penting dari semua yang telah aku sampaikan," kata Atta sambil menunjuk ke arah Khalifah. Para penghuni istana pun kaget, belum pernah ada orang yang berani seperti ini pada Khalifah. Khalifah pun bertanya, "Apa itu hai Aba Muhammad?" "Demi Allah wahai Amirul Mukminin, kau dilahirkan di bumi ini sendirian, dan kau juga akan mati sendirian, kau juga akan dihisap sendirian. Demi Allah semua yang kau lihat di sekitarmu tidak bermanfaat bagimu, maka bertakwalah kepada Allah," ucap Atta. Khalifah pun langsung menangis dengan luar biasa dan mengatakan, "Jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan." Setelah itu Atta bin Abi Rabah keluar tanpa minum air segelas pun. Ketika tiba di pintu gerbang dikejarlah ia oleh sekretaris kerajaan, dan memberinya sekantong emas. Maka Atta mengatakan, "Demi Allah saya datang bukan untuk ini," sambil berjalan meninggalkannya dan pulang kembali ke Mekah. Atta bin Abi Rabah rela menempuh perjalanannya selama sebulan dengan keledainya, hanya untuk menyampaikan keperluan kaum muslimin, tanpa meminta imbalan apapun. Semoga Allah menempatkannya di surga bersama para sahabat Nabi yang lainnya. Amin.